Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini adalah video yang keempat di pembelajaran Python Web Development menggunakan library Flash. Ini adalah coding di video sebelumnya. Buat teman-teman yang loncat ke video ini, silahkan tonton dari awal. Videonya nggak terlalu panjang dan tutorialnya memang dibuat cukup singkat ya. Oke, kita akan buat script yang keempat. Ini adalah video yang keempat. Kita buat web4.py. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana mengirimkan variabel melalui URL menggunakan metode get. Kalau di video yang kita kemarin itu kita menggunakan routing parameter gitu, yang dimana yang kita kirimkan melalui metode yang ada pada setiap fungsinya. Nah, itu biasanya untuk sesuatu yang besar ya, big picture gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengirimkan parameter menggunakan get untuk konteksnya hal-hal yang mungkin lebih kecil gitu ya, atau biasanya variabel yang memang cukup dinamis gitu ya. Nah, pertama kita import dulu flashnya, from flash import flash. Nah, selain flash di sini saya juga akan import request. Ya, kita akan mengimport request. Nah, di sini app sama dengan flash, lalu underscore name underscore, lalu kemudian di sini add apps.root. Nah, di sini misalkan kita mau menggunakan untuk halaman pencarian ya. Berarti di sini saya menggunakan search. Oke. Saya di sini search, di sini dev search. Nah, di sini saya return dulu hasil pencarian titik 2. Udah gini dulu aja. Lalu di sini if underscore name underscore sama dengan kutip underscore main underscore titik 2 f dot run, debugnya kita buat true. Oke, yang sebelumnya ini masih belum mati. Oke, nah ini script yang video sebelumnya, ini yang sekarang. Oke, kita coba running dulu yang ini. Oke, nggak ada masalah. Kita coba buka webnya. Oke, webnya ada di sini. Nah, ketika dibuka ya seperti biasa nggak keluar karena kita nggak buat metode metode rootnya ya. Di sini kita akan lakukan proses pengambilan variabel melalui get. Misalkan gini. Ini kita buka dulu searchnya ya. Oke, ini halaman searchnya udah ada. Ini hasil pencarian di atas kecil. Oke, kita besarin dulu teman-teman di sini H1. Sini satu juga. Nah, ada teman-teman yang nanya, Pak, gimana dengan HTML-nya? Itu nanti ya. Kan kita fokus bagaimana bikin server side-nya dulu gitu ya. Bagaimana di sisi servernya. Nah, bagaimana di sisi HTML-nya ya mungkin nanti setelah semua basicnya selesai gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini udah muncul metode search-nya. Biasanya kalau menggunakan metode get itu kan kita gunakan tanda tanya, misalkan tanda tanya, lalu kemudian misalkan keyword gitu ya, keywordsnya sama dengan apa gitu ya, misalkan saya misalkan catatan apa ya, timnas Indonesia gitu. Nah, biasanya kan kita variabelnya kita parsing melalui URL, kita tentukan dulu namanya apa, lalu kemudian apa isi variabelnya. Ini variabelnya keyword, lalu di sini timnas Indonesia. Ini nggak ada error ya teman-teman di sini, nggak ada masalah gitu ya. Nah, tinggal kita menentukan penerimaannya di metode yang kita punya. Nah, caranya adalah di sini di bagian search-nya kita bikin variabel. Tadi keyword, di sini juga kita tulis keywords gitu ya. Lalu di sini kita buat atau panggil metode request yang tadi sudah diimport, request dot argument args ya. Lalu di sini kita
bilang get ya. Nah, kita ambil dari apa namanya? Variabel apa yang ada di URL. Misalkan tadi adalah keyword ya. Sorry. Di sininya keyword lagi. Oke. Nah, jadi di sini keyword adalah yang ini yang dalam get ini yang ada di URL, sedangkan yang di sini adalah variabel yang lokal di metode yang ada di sini. Di sini kita bisa coba tampilkan di sini. Ini keyword. Oke. Jadi keyword ini yang di URL dimasukkan ke variabel keywords yang ada di sini, lalu kita tampilkan di sini. Oke, kita save, kita buka webnya, lalu kita refresh. Nah, akan keluar ya. Hasil pencarian Timnas Indonesia. Gitu. Nah, itu ya. Jadi ini biasanya dipakai juga ya untuk manajemen page halaman gitu ya. Kalau kita ingin memparsing parameter tertentu pada URL gitu ya. Nah, yang membedakan adalah biasanya kalau menggunakan get ini untuk sesuatu yang lebih detail ya. Kalau di video sebelumnya kan kita gunakan di URL itu sesuatu yang memang sangat besar gitu ya, misalnya submenu gitu ya. Kalau kayak gini misalkan indeks beritanya misalkan atau judul beritanya atau apapun yang sifatnya lebih detail gitu ya. Nah, di sini bedanya adalah kalau kita kosongkan metode get-nya dia nggak ada masalah gitu ya. Cuman di sini memang muncul none gitu ya. Ini harus dihandle gimana caranya supaya none-nya juga nggak muncul gitu ya. Gitu. Jadi nanti misalnya pakai if supaya nggak kalau if keywordnya kosong gitu ya baru dimunculkan, kalau nggak perlu, yaitu di basic Python gitulah ya menggunakan if. Nah tapi halamannya nggak error, beda dengan yang kemarin ya, itu akan error. Nah kita coba lagi tambahkan argumen lain, misalkan di sini page halaman gitu ya, saya mau request halaman. Di sini tulis lagi request dot argumennya rgs-nya dot get, di sini page gitu ya. Lalu hasil pencarian di page ini kita tampilin di sini dulu. Ini masih basic string ya teman-teman, nanti masalah HTML-nya akan kita bahas juga. Tenang aja. Sini page, oke udah. Nah di webnya mana tadi? Nah ini di sini dia masih kosong, non and non. Kita bisa tuliskan di sini mau keyword dulu bisa, mau page dulu, misalnya ini page dulu, page 1 nanti page-nya ada di sini pakai dan kan, kalau dia multi parameter. Kalau dengan metode get pakai dan, di sini keyword sama dengan apa ya, Indonesia Timnas gitu ya. Nah nanti Indonesia Timnas di page 1 posisinya bisa dibolak-balik ya, keyword bisa duluan, lalu di sini dan page sama dengan 1, nggak ada masalah selama variabelnya ada, value-nya ada, akan muncul. Kalau kita kosongin ya kosong gitu, di bagian bawahnya akan kosong. Nah ini nanti tergantung teman-teman penggunanya untuk apa. Biasanya mengirimkan sesuatu yang sifatnya lebih detail ya, bukan yang besar, dan boleh kosong ya. Kalau kemarin di video sebelum ini kan itu tidak boleh kosong gitu ya. Kalau kosong nanti dia error. Nah itu juga berkaitan dengan keamanan ya. Jadi mana yang memang value yang harus selalu ada itu gunakan routing seperti kemarin. Kalau memang boleh kosong ya gunakan yang ini, yang get gitu ya. Oke teman-teman, itu dulu, silahkan dicoba. Ini script codingnya mana tadi. Nah ini script codingnya, silahkan teman-teman coba, bisa di pause dulu videonya, cobain dulu. Setelah itu jalanin servernya dan silahkan dicoba di utak-atik. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.